Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Minallah. NPM 2478262. Dan pada video kali ini saya akan membuat video tentang lab 13.5.1, di mana kita bakal mengkonfigurasi WLAN. Ya, ini lumayan banyak WLAN yang harus kita konfigurasi pada lab kali ini. Jadi mungkin langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah DHCP settings ya. Jadi kurang lebih kita disuruh untuk mengubah DHCP setting di home wireless router. Berarti kita ke home wireless router. Oke, setelah kita sampai di home wireless router, kita ke bagian internet ya. GUI and change the router IP. Kita bagian internet dulu. Ini ganti DHCP. Oke, setelah kita masuk ke mode DHCP, kita bisa ke GUI-nya ya. GUI-nya sini kita bakal auto udah automatic configuration DHCP. Kemudian di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasi internet interface, lalu static DNS. Kalau ininya ada nih panduannya nih. Oke, LAN-nya itu 168.6.1 ya. LAN-nya ingetin 6.1, berarti ini kita ganti 6. Kemudian setelah itu build information usernya 3 nggak sih? Sabar, kita ulik-ulik lagi. Oke, kemudian kita langsung ke ini nih, configure dari DHCP server to start with IP address 3. Berarti kita startnya dari 3. Ini kita ganti 3. Ininya 20, soalnya disuruh 20 nih ya. 20. Kemudian DNS-nya, ini kita cari DNS-nya dulu, yaitu 10.100.100.252. Oke. Setelah itu kita bisa klik save configuration dulu ya, takutnya hilang. Save setting dulu. Setelah kita save setting, kita ke arah wireless LAN. Wireless LAN-nya kita perlu konfigurasi juga nih. Oke, yang dimana yang ini auto, ini enable ya, jangan lupa enable. Lalu ini yang 2437 GHz. Kemudian sisanya ini kita disable agar tidak ada yang mengganggu ya. Oke, kemudian kita save setting, jangan lupa. Lalu setelah itu kita bisa lihat di laptop PC. Bentar. Ini laptop ya. Laptop PC wireless. Oke. Oke, ini kita bisa lihat, ini ada ini ya, yang barusan kita coba kita refresh lagi. Oke, ini udah muncul ya untuk wifi-nya. Kita bakal balik ke mana nih? Ke LAN use PPA2 person. Oh, berarti kita bakal balik ke wireless LAN. Jadi kita ke home wireless router, wireless LAN ya. WLAN tuh sebelah mana? Wireless security-nya. Kemudian ini kita disuruh pakai WPA2 personal, berarti kita ganti yang SSID 2.4 GHz WPA2 personal ya. Oke, WPA2 personal. Setelah itu kita isi passwordnya adalah Cisco
Cisco 123 kalau nggak salah. Oh iya benar, Cisco 123. Jadi nggak jauh-jauh dari Cisco 123. Admin. Cuman ini kebetulan lagi Cisco 123. Lalu jangan lupa save setting. Kemudian di administration lab, lalu router password ini perlu kita ganti. Jadi home network itu punya username router passwordnya ya. Bentar, lihat. Oh ya, Cisco 123. Jadi kita isi Cisco 123. Oke, setelah itu kita bakal save setting. Kemudian kita bakal mengkoneksikan klien dengan network. Kali ini kliennya kita pakai laptopnya tadi. Kemudian kita klik refresh. Profile, lalu edit, advanced setup, next. Ini kita ganti nggak sih? Home SSID, next, dan ini next. Lalu kita pilih yang WPA atau personal. Oke. Preset key-nya adalah Cisco 123 yang tadi sudah kita buat. Oke, biarkan dia mengkoneksikan dengan itu. Oke, kita belum ganti home SSID di ini deh, home wireless router. Oh iya, masih default ya, maaf. Home SSID. Nih, jadi ini yang dimaksud ya, home SSID tuh. Oke, ini udah connect ya. Kemudian kita bisa lanjut ke mana nih? Kita cek dulu kira-kira biarnya bingung. Smartphone dan tablet juga harus dikonfigurasi untuk Wi-Fi-nya, berarti kita masuk ke tablet dulu mungkin. Lalu ke wireless 0. Lalu SSID-nya kita bisa isi home SSID. Kemudian ini WPA atau PSK, dan ini Cisco 123. Oke. Setelah itu kita bisa pindah ke smartphone ya. Smartphone juga kita perlu konfigurasi ternyata. Terus 0, lalu home SSID, dan WPA atau PSK. Passwordnya kita isi Cisco. Bener nggak sih, Cisco 123? Oke. Lalu kita bisa klik, dan itu sudah connect tabletnya. Mungkin bentar lagi smartphone-nya yang bakal connect. Kemudian kita ping dulu nih dari laptop ke web server. Di command prompt, web server itu pingnya adalah ping 230.0.113.78. Oke.
Kita tunggu. Oke, sebenarnya agak stemot ya. Oke, nggak apa-apa, belum terhubung. Kita bakal pindah ke untuk mengkonfigurasi WLC. Bentar. Kita akan pindah ke WLC 1. Jadi kita akan konfigurasi wireless VLAN 5, VLAN 2 dan juga DHCP pada perangkat tersebut. Nanti kita akan ke WLC 1, berarti WLC 1 kan ini. Kita lihat enterprise admin. Kita akan masuk lewat enterprise admin ya. Kita lihat dulu ininya, oh udah benar. Berarti kita 101 ya itu IP-nya. Atau 102.54. Kita cek dulu di sini WLC itu. Duh, ngelak lagi. Duh. Di sini WLC itu punya IP 102.54 ya. Titik 254. Server reset kan, oh ini kurang S. Nah ini udah masuk. Kita login WLC 1 tuh. Ntar kita bisa lihat passwordnya mana ya, bentar. Admin ininya siswa 123. Oke, login. Lah. Oh lah. Bisa ya, bisa, kita sudah masuk ke WLC 1. Selanjutnya kita bakal buat WLAN 2 seperti yang diperintahkan. Jadi untuk mengkonfigurasi VLAN interface kita perlu buat WLAN dulu. Controller ya tentunya. Kemudian setelah itu kita bakal masuk ke interface. Oke, agak lelet ini. Oke, kita close dulu. Oke, setelah itu kita bakal masuk ke dalam tampilannya. Di sini ada manajemen dan virtual. Kita cukup klik new, kita akan buat baru. Oke, setelah kita masuk, kita bakal namain WLAN 2 seperti yang diperintahkan. Dengan VLAN ID-nya adalah 2 ya. Apply tentunya. Kemudian setelah itu kita bakal konfigurasi port numbernya. Di sini port numbernya 1 nih. Berarti kita isi 1. Kemudian pada identifier address ini ada interface address. Ada VLAN identifier ya 2 udah. Lalu IP addressnya kita ketik 192.168.2.254. Netmasknya itu adalah 255.0. Oke, gateway-nya merupakan gateway IP dari RTR1 Gen 002. Oh, 2.1. Oke. Oke, sudah. Lalu primary DHCP servernya tentu saja kita arahkan ke IP router tersebut. Apply. Oke.
Oke, sudah kita apply. Kita balik interface. Agak lama emang. Oke, ini udah kelihatan WLAN 2-nya. Sedangkan kita di sini suruh buat WLAN 5 ya. Kalau nggak salah tadi, oh ya WLAN 5. Berarti kita tinggal ulang aja langkah-langkahnya. New WLAN 5. Sekalian ID-nya 5 juga. Apply. Oke, setelah kita masuk WLAN 5, kita bakal setting untuk port numbernya 1. Lalu IP-nya ini udah benar, pilihan identifier-nya IP-nya itu mulai dari geser lagi deh 192.168.5.254 255.255.0. Gateway-nya adalah 192.168.5.1. Tebakan saya. Tapi sabar, kita lihat dulu, siapa tahu salah. Nah, ini 005 ya. Oh iya, 5.1, benar kok. Oke, setelah itu jangan lupa primary DHCP-nya. Belum di save configuration ya. Oke, ada 48%, kita cek. Oke, WLAN 2 udah. WLAN 5 belum, DHCP servernya. Mungkin nanti itu ya. Oke, setelah itu kita bakal lanjut ke configure DHCP scope for the wireless management network. Jadi kita bakal masuk ke enterprise admin. Bagian DHCP control ini kan ada internal DHCP server nih. Klik DHCP scope, lalu klik new nanti. Oke, kita tunggu. Nah, setelah itu kita bakal beri nama scope name-nya, yaitu sesuai dengan ketentuan manajemen. Oke, tunggu. Oke, kita klik manajemennya. Ini agak lama nih, di sini paling males. Tuh, di sini agak lama nih. Alhamdulillah cepat. Pool address-nya kita setting 192.168.100.235. Lalu di bawah ini ini 245. Networknya tentu saja 0. Lalu netmasknya 255. Terus 24 ini. Default routernya itu kita pakai 192.168.100.1. Kemudian klik apply.
Kita save configuration. Oke, setelah kita klik apply dan save configuration, kita bakal lanjut. Kita lanjutnya tuh bakal ke mungkin security dulu ya. Security modenya kita bakal aktifkan karena ada dua sini, WLAN 2 dan WLAN 5. Kita perlu aktifkan security modenya. Berarti kita bakal ke security. Oke, kemudian kita bakal new. Belum ya. Kemudian daripada itu kita bakal konfigurasi ini ya, radius authentication server. Jadi kita lihat dulu nih radius servernya 10.6.0.254. Berarti kita kasih di sini 10.6.0.254. Kemudian share secretnya radius PW Oke, setelah itu kita klik apply aja. Oke, ini sekarang udah ada kan, kita bakal beralih ke manajemen. Jadi hal selanjutnya yang harus kita konfigurasi ya itu ini udah grid balance. Oh, ini belum ya? Ya udah, tadi kita udah sampai sini, berarti kita bakal configure ini ya, kayak lognya gitu mungkin. Jadi kita ke enterprise dulu, ke manajemen, ke arah SNMP. Kita akan konfigurasi SNMP. Traffic receive, traffic receiver. Kemudian di sini kita klik new. Setelah itu kita isi SNMP ini sesuai dengan ketentuan. Jadi community name-nya itu adalah WLAN ya. Dengan IP address adalah 10.6.0.254. Oke, setelah itu kita klik apply. Setelah kita apply, kita bisa membuat VLANs ya, create the VLANs. Caranya yang pertama itu ke VLANs tentunya. Oke, ini ada create new kan, kita go. Oke, di dalam sini kita bakal buat yang pertama itu WLAN wireless VLAN 2 sesuai dengan nama ya. SSID-nya SSID strip 2, ID-nya itu 2. Kemudian kita klik apply, dan pasti kita bakal diarahkan ke kayak tab-tab ungu gitu sih. Oke, sebentar, lama banget ini muncul ini.
Kita buat dulu deh, kita buat dulu nanti settingnya. Profile name berarti wireless VLAN 5, SSID strip 5 dan ID-nya 5 ya. Lalu apply. Oke, tunggu beberapa saat. Lalu kita akan balik ke WLAN, step WLAN-nya aja. Nah, ini udah kelihatan nih WLAN yang tadi kita buat. Kita bakal masuk ke dalam WLAN tersebut. Pertama kita kedua dulu. Oke, emang agak ngelag ya. Oke, kita tunggu sampai masuk. Tapi belum masuk. Ini lama banget masuknya. Masih merekam ya. Coba ini masuk. Aduh. Oke, belum masuk ya. Lama juga. Alhamdulillah akhirnya masuk. Oke, kita akan lanjutkan konfigurasinya. Jadi di dalam sini kita bakal atur seperti security. Pertama kita ke ini dulu deh, enable ya statusnya, jangan lupa. Tadi kan masih disable ya. Setelah itu interface ini ya kita ganti menjadi WLAN 2. Kemudian kita akan pergi ke tab security, bagian layer 2. Ini kita klik. Di sini dia maunya WPA to PSK, mana nih? Bentar. Ya, WPA plus WPA to PSK. Lalu ini checklist HS ya modenya. Lalu jangan lupa PSK, dia minta PSK. Lalu ini untuk sandinya adalah Cisco 123. Oke, kemudian kita bisa klik advance. Dan di sini kita bakal enable yaitu flex connect local switching dan flex connect local authentication. Oke, sudah kita apply berkali-kali. Oke, ada baiknya kita balik ke WLAN interface-nya. Kita akan atur yang WLAN 5. Oke, lama sekali. Ini sama kayak WLAN 2 ini. Oh, ini tinggal di sini dong. Ini ya gampang nih. Ini dimana WLC 1 di DHCP server IP address dan subnet mesnya. Oke, udah masuk ya WLAN 5, kita enable.
Kita ganti WLAN. Kok WLAN 2? Apa ada yang salah ya? Sebentar. Interface group ini tadinya ada di bentar. Oh, di interface apa ya? Di controller. Terus kita balik ke controller dulu ya, bentar ya. Bagian interface. Kita belum buat interface untuk WLAN 5 ya, Pak. Oh, udah kok. Oh, IP address-nya belum kita setting. Kan saya juga mau. Ini kita perlu setting juga ya. Oh, alah nggak masuk. Perasaan tadi udah. Ini 1. Lalu interface-nya 524 ya. 8.5.254. Interface-nya 255.255 0. Oke. Gateway-nya ini adalah 192.5.1. Jadi 192.168.5.1. Oke, setelah itu jangan lupa di apply, save configuration. Maka kita balik ke ini, apa namanya, WLAN, dan kita akan melanjutkan konfigurasi tadi ya. Oke, masih kita tunggu. Alhamdulillah sudah masuk. Jangan lupa enable. Lalu ini akhirnya ada WLAN 5 nih. Kasih. Oke, selanjutnya kita bakal lanjut ke security layer 2. Ini dia mintanya adalah 802 kali WPA to enterprise ya. Ini sih. Atau tetap yang ini. Coba kita coba yang kayak awal ya. Oke. Kemudian WPA to police. Kemudian 802-nya kita cek list. Kemudian selanjutnya server ini kita perlu setting juga, yang dimana server ini kita arahkan ke punya radius ya. Lalu selanjutnya kita tinggal apply. Oke, sudah 86%. Dan terakhir kita tinggal atur di wireless host 1, wireless host 2. Kita close. Jadi wireless host 1 tuh kita akan menggunakan PC desk
Di sini ada ketentuannya nggak? Enggak ya, wireless host 1. Wireless host 1. Oh, ini wireless host 1. Nggak kelihatan, maaf. Oke, selanjutnya kita bakal ke wireless. Oke, connect. Kemudian kita refresh. Oke, SSID 2 ya, kita connect. Oke, masuk ke sini. Ini kita akan isi Cisco 123. Kemudian connect. Lalu setelah itu kita bakal ke profiles. Nah, di profiles ini kita akan membuat VLAN 5 ya, atau SSID 5 nya ya. Mungkin kita pakai wireless host 2. Masuk ke PC wireless, lalu ke profiles, lalu klik edit, find setup, SSID nya kita namain SSID 5. Lalu kemudian next. Kemudian di sini kita next saja karena di ACP ya. Lalu di sini kita pilih yang WPA to enterprise. Kemudian di ini loginnya itu pakai, kalian bisa lihat di dressing table tentunya. User WLAN 5. User W5 pas. Oke, next. Kemudian ini tinggal di save. Kemudian connect to network. Oke, kita tinggal tunggu sampai network connect. Terakhir itu ada 2% lagi itu di subnet mas dari si home wireless router. Jadi kita ke atas dulu. Home wireless router tuh 127. Ntar kita ke 127 ya. 127 berarti di sini kita setup di bagian subnet ya. Subnetnya 127, ini sedangkan ini 124 ya. Jadi kita atur menjadi 224 karena 127 itu 224 ya. Oke, setelah itu kita save setting. Oke, kita X dan kompresinya sudah 100%. Yang artinya pengerjaan lab ini sudah selesai ya. Tuh, udah checklist semua. Tuh, sudah 100% juga kompresinya. Dan mungkin cukup sampai sekian untuk video lab 13.5.1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.